Oke, kali ini kita akan membahas tentang pembentukan korporasi. Nah, dalam membentuk korporasi ini pastinya kita harus melalui beberapa tahap gitu. Nah, tahap awalnya adalah mengisi aplikasi pada instansi pemerintah, pengesahan legal atau secara hukum di mana perusahaan inginkan. Nah, ketika kita mengajukan pembuatan korporasi, pastinya pemerintah akan menyediakan berbagai macam persyaratan gitu, seperti membuat aplikasi, mengisi berbagai formulir, berkas-berkas yang dibutuhkan ataupun dokumen yang diinginkan gitu, supaya tujuannya apa? Agar korporasi yang dibuat itu sifatnya diakui secara negara gitu atau bersifat legal. Itu bersih amat. Kemudian yang kedua adalah pemerintah memberikan sertifikat atau akta ya. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sertifikat ini keberadaannya agar korporasi yang kita buat, entitas ataupun suatu perusahaan yang kita buat ini, keberadaannya diakui oleh negara dan berbadan hukum, atau pengesahannya itu legal dan diakui gitu secara hukum. Kemudian yang ketiga, korporasi dibentuk berdasarkan hukum. Pastinya ketika korporasi dibentuk dengan hukum ini, dari proses awal pembentukannya harus melalui peraturan yang ditetapkan oleh hukum gitu. Kemudian sampai pengesahannya pun pasti itu berlandaskan hukum gitu. Jadi semuanya itu dari awal sampai akhir tahap-tahapnya mengikuti prosedur hukum yang memang sudah ditetapkan gitu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hak kepemilikan dari si pemegang saham. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya hak itu kan adalah sesuatu yang memang harus dimiliki ya, harus diterima gitu. Dan di sini ada beberapa hak yang memang harus diterima dari si pemegang saham. Yang pertama adalah hak untuk memberikan suara dalam pemilihan dewan direksi dan tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham gitu. Jadi di sini si pemegang saham ini berhak untuk mengeluarkan suaranya dalam pemilihan dewan direksi, di mana si dewan direksi ini sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang ada di dalam perusahaan gitu. Dan atau dewan direksi pula adalah orang yang memang dipilih untuk mewakili pemegang saham gitu dalam suatu kegiatan apapun. Makanya di sini si pemegang saham ini turut andil dalam pemilihan beberapa kandidat yang dicalonkan untuk menjadi dewan direksi gitu. Mungkin dari beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh si pemegang saham, intinya memang memiliki hak gitu. Nah, yang kedua adalah menerima pembagian laba perusahaan melalui penerimaan dividen. Nah, seperti yang saya sudah katakan di video sebelumnya, bahwasanya ketika kita menanamkan suatu modal ke dalam suatu perusahaan atau ke dalam suatu entitas, ya, maka kita akan otomatis menjadi pemegang saham. Nah, ketika suatu perusahaan tersebut mendapatkan suatu laba ataupun mendapatkan suatu keuntungan, maka pemegang saham berhak untuk menerima pembagian labanya melalui penerimaan dividen gitu. Jadi dividen itu merupakan laba yang diberikan kepada si pemegang saham. Dengan kata lainnya seperti itu deh. Ya gitu. Jadi berhak untuk menerima pembagian laba gitu. Nah, yang ketiga adalah memiliki presentase kepemilikan yang sama saat saham baru diterbitkan, atau hak pencegahan, atau dalam bahasa Inggris disebut preemptive right gitu. Jadi hak preemptive right ini merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu gitu dari perusahaan. Jadi ketika perusahaan menerbitkan suatu saham, maka perusahaan akan menawarkan orang-orang yang mereka kenal terlebih dahulu gitu. Itu namanya hak preemptive right gitu. Namun di beberapa perusahaan telah menghilangkan hak ini. Dan untuk presentase pemegang sahamnya pun harus sama gitu. Jadi misalnya sebelumnya 14%, maka sesudahnya juga harus 14%, dalam artian antara satu pemegang saham dengan satu pemegang saham yang lain itu memiliki presentase saham yang sama gitu di dalam perusahaan itu. Nggak ada yang membedakan, nggak ada yang lebih tinggi sahamnya, jadi harus sama. Ini berdasarkan hak preemptif ini gitu.
Kemudian yang keempat adalah bagian dalam aset saat likuidasi proporsional dengan kepemilikan mereka. Ini disebut dengan residual value. Residual claim. Itu dalam artian si residual claim ini adalah pemegang saham ini memiliki hak yang terakhir gitu yang mendapatkan pembagian. Jadi ketika suatu perusahaan tersebut mendapatkan suatu laba ya atau keuntungan, maka laba atau keuntungan tersebut dialokasikan terlebih dahulu untuk membayar pajak, misalnya untuk membayar gaji karyawan, membayar hutang-hutangnya, baru setelahnya sisa dari laba yang telah digunakan itu baru diberikan kepada si pemegang saham. Itu disebut sebagai residual claim atau memiliki hak terakhir untuk mendapatkan pembagian kayak gitu. Nah, dan ini merupakan contoh dari sertifikat saham gitu. Di sini terdapat beberapa identitas ya, kayak ada nomornya, kemudian ada kelasnya gitu, ada nama korporasinya apa. Di sini nama korporasinya adalah John Wiley and Sons, kemudian nama pemegang sahamnya siapa, dan ada tanda tangan direksi yang merupakan orang yang dipilih untuk mewakili si pemegang saham gitu. Udah, mungkin sekian ya. Selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Bye bye.